Keberhasilan Verstappen mengunci gelar keempatnya secara beruntun memang sebuah pencapaian yang eksepsional sebagai seorang pembalap. Ia menyamai prestasi Sebastian Vettel yang diraih 11 tahun yang lalu dan menyandingkan namanya dengan pembalap seperti Alain Prost, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, dan Michael Schumacher. Tambah spesial lagi karena Verstappen mengunci gelarnya di tempat seperti Las Vegas yang menjadi landmark tersendiri bagi F1 karena balapannya diadakan di hari Sabtu malam dan hanya cukup finish di posisi kelima untuk menuntaskan perlawanan dari Lando Norris. Banyak yang beranggapan jika gelar keempat Verstappen musim ini adalah pencapaian terbaiknya dari semua titel sejak 2021. Memang tidak ada yang bisa menyaingi betapa sulit dan betapa intensnya persaingan Verstappen dengan Hamilton yang berlangsung sampai detik-detik akhir pada musim 2021. Tapi dari segi tantangan yang Verstappen hadapi, 2021 sampai 2023, dia memiliki mobil tercepat yang bisa mengantarkannya konsisten di baris terdepan. Sementara musim ini, dia dipaksa bermain lebih variatif dan tingkat kesulitannya berbeda karena Red Bull sempoyongan sejak pertengahan musim, yang membuat Verstappen tak memiliki mobil yang kompetitif di setiap waktu. Bahkan menjelang akhir musim, kondisi Red Bull semakin parah dengan performa yang makin menurun dibanding rival-rivalnya. Situasi internal yang tidak kondusif dengan skandal Christian Horner serta konflik dengan Jos Verstappen yang memanas sampai membuat Adrian Newey serta beberapa figur penting lainnya hengkang dari tim. Namun dengan kondisi yang seadanya itu, Max Verstappen selalu bisa menampilkan yang terbaik dan mengeluarkan performa terbaik dari mobilnya yang bapuk untuk menjaga keunggulannya di klasemen. Ditambah dengan tim rival yang alami peningkatan signifikan tahun ini, di mana McLaren bisa konsisten di papan atas, lalu Mercedes atau Ferrari yang saling bergantian mengganggu di barisan terdepan. Dengan meraih gelar keempat, Verstappen sekaligus membungkam orang-orang seperti Zak Brown yang pernah berkata jika pembalap 27 tahun itu cuma bisa menang dengan mobil yang cepat. Tidak adanya Sergio Perez yang hilang entah kemana, menjadikan Verstappen seolah-olah bertarung sendirian melawan keenam pembalap dari 3 tim rival terberatnya. Kombinasi keteterannya Red Bull dan rival yang semakin kompetitif membuat perjalanan menuju gelar keempat Verstappen begitu berat dan membuat jalan ceritanya jadi semakin indah, yang mungkin bisa dikatakan sebagai yang terbaik dari ketiga titel sebelumnya. Hal itu setidaknya bisa tergambarkan dari bagaimana ekspresi Max Verstappen yang sepertinya sangat lega setelah mengunci gelar di Vegas kemarin. Dia sudah melepaskan semua beban dan tekanan untuk menggendong performa Red Bull di sirkuit dengan ending yang indah. Sedikit mundur ke belakang, salah satu momen terendah Red Bull adalah pada GP Italia, di mana saat itulah mereka sadar jika gelar juara dunia mungkin dalam keadaan bahaya. Verstappen yang cuma finish ke-6 sangat frustrasi dan mengungkapkan kalau tidak ada perbaikan, maka Red Bull sangat berpeluang kehilangan kedua gelarnya musim ini. Apalagi setelah Baku, kondisi nampak tidak membaik dan semakin jelas jika Red Bull tak memiliki paket yang cukup oke untuk menunjang persaingan perburuan gelar. Situasi seperti demikian kembali menegaskan mau jadi apa Red Bull jika tidak ada Verstappen yang meskipun sudah diterpa momen-momen buruk, tapi mereka masih bisa stay on top dengan mempersembahkan titel keempat. Sebagai gambaran saja pada GP Italia, gap antara Verstappen dan Norris di klasemen adalah 62 poin. Meski sempat menurun, tapi titik terdekat poin keduanya adalah masih terpaut 47 poin setelah GP Meksiko, yang kemudian berkat performa Verstappen di Brazil, dia berhasil mengembalikan jarak poin itu kembali ke angka 62 poin, untuk kemudian mengakhiri perlawanan Norris di Vegas. Caranya dalam menjaga perolehan poin supaya tidak sampai terpangkas terlalu banyak oleh Norris adalah salah satu kunci serta bukti betapa klinisnya eksekusi balapan dari Verstappen dengan tahu apa yang harus diprioritaskan ketika balapan dengan kondisi mobil seadanya. Setidaknya ada 7 momen krusial yang menurut kami sangat berperan dalam membawa Verstappen ke gelar keempatnya di Las Vegas. Pertama, kita tak bisa pungkiri kalau dominasi Max Verstappen di awal musim memang sangat penting dalam membangun fondasi dari raihan poinnya sepanjang 2024. 5 kemenangan dari 7 balapan pertama saja sudah cukup untuk membuat Verstappen unggul jauh dari rival-rivalnya, di mana sampai Miami saja dia sudah buat jarak sebesar lebih dari 50 poin dari Norris. Ketika Red Bull alami penurunan, Verstappen tinggal memanajemen saja dan bahkan sampai menampilkan performa-performa sensasional untuk mempertahankan keunggulannya. Momen kedua, penampilan Verstappen di GP Imola ketika dia berhasil meraih pole position dan meraih kemenangan dengan kondisi Red Bull yang compang-camping sepanjang akhir pekan. Norris sempat memberikan tekanan di fase akhir balapan, tapi pembalap Belanda tersebut tidak goyah dan tetap mampu pertahankan posisi terdepan untuk raih kemenangan yang kembali memperlebar jarak poinnya ke Lando setelah kecolongan di Miami.
Selain Imola, performa Verstappen yang bisa tetap menang di GP Kanada di tengah tekanan dari George Russell serta McLaren sepanjang balapan juga salah satu highlight yang cukup penting musim ini. Di tengah hujan dan safety car, Verstappen menunjukkan kemampuan adaptasinya yang brilian untuk eksekusi strategi G2 dari timnya untuk finish terdepan di kondisi sulit. Hal yang sama juga ia tampilkan di GP Inggris ketika mobil Red Bull sama sekali tidak bisa kompetitif karena dikeroyok barisan McLaren, Mercedes, dan Ferrari. Namun, sekali lagi kondisi yang chaos karena hujan mengekspos talenta Verstappen. Dengan bantuan strategi memasang ban hard daripada ban soft di akhir stint, serta kacaunya McLaren yang terlalu konservatif dengan keputusan pit stopnya, dieksekusi Verstappen secara klinis dengan finish di podium runner-up dan di depan Lando Norris. 3 balapan di Imola, Kanada, dan Inggris menunjukkan seberapa luas sudut pandang Verstappen dalam menjalani balapan untuk memaksimalkan peluang sekecil apapun itu. Momen kelima, mungkin Verstappen harus berterima kasih kepada Oscar Piastri karena dengan mismanajemen McLaren yang tidak memberikan prioritas kepada Norris, dia bisa dengan bebas mengganggu rekan setimnya itu dalam perburuan gelar. Keberanian Piastri dalam mengambil posisi dari Norris seperti yang ditunjukkan di GP Hongaria dan Italia tak bisa dipungkiri sangat membantu Verstappen dalam memanajemen poin selama pertengahan musim. Yang sangat diingat tentu ketika Piastri luncurkan manuver yang sangat beresiko setelah start di Monza yang nampaknya cukup berpengaruh mengingat Verstappen cuma bisa finish di posisi ke-6. Setidaknya berkat bantuan Piastri, itu membantu Verstappen menghemat 9-12 poin dari keberaniannya melawan rekan setim. Lalu ke-6, cara bermain Verstappen yang cerdik-cerdik nakal tentunya juga sangat berperan untuk membendung perlawanan dari Lando Norris yang memiliki mobil lebih kencang. Kemampuan Verstappen dalam membuli lawannya di situasi duel 1 lawan 1 seperti di Austria, Austin, dan Meksiko adalah ciri khas dari seorang juara dunia. Meski memang terlihat kasar dan agresif, tapi pembalap Red Bull itu tahu betul seberapa jauh batasan yang harus ia ambil untuk menjaga sang lawan supaya tidak meraih poin optimal. Di Austria, Verstappen meski jadi pihak yang bersalah dan dikenai hukuman penalti, tapi dia masih bisa finish di posisi kelima, sementara Norris pulang dengan tangan hampa. Lalu di Austin, dia membiarkan Norris menyalipnya dari sisi luar yang kemudian membuatnya dihukum penalti dan gagal raih podium yang menambah keunggulan Verstappen di klasemen. Puncaknya adalah di Meksiko, di mana Verstappen sampai rela dihukum penalti 20 detik untuk mengganggu Lando Norris supaya Ferrari bisa memenangkan balapan daripada rivalnya. Mentalitas tak mau kalah dan rela melakukan segala cara seperti inilah yang menjadikannya sebagai pembalap kelas kakap yang sudah sepatutnya menyandang gelar juara dunia. Kemudian momen ketujuh, tentunya penampilan Verstappen di GP Brazil, di mana ia menang dari posisi ke-17 di kondisi hujan. Performa tersebut merupakan kepingan puzzle terakhir yang dibutuhkan Verstappen untuk memastikan gelar di Las Vegas. Padahal fase balapan di benua Amerika adalah kondisi terburuk dari Red Bull, di mana mereka sama sekali tak memiliki kecepatan untuk kompetitif di 3 besar, plus Verstappen dihukum penalti karena ganti mesin, ditambah dengan kontroversi biasnya FIA akhir-akhir ini. Tapi guyuran hujan di Interlagos merupakan Dewi Fortuna yang sangat dinanti-nantikan oleh Verstappen, dan dia mengeksekusinya dengan sangat apik dengan pertunjukan legendaris dari seorang juara dunia. Di balapan tersebut, jelas jika Norris sudah kehabisan segalanya dan sekaligus kena mental dengan performa Verstappen, yang kemudian seperti sudah menuntaskan perlawanannya dalam perburuan gelar. Dengan memutus rentetan balapan tanpa kemenangan di Interlagos, Verstappen tinggal santai saja untuk memastikan titel keempatnya di Las Vegas. Ketujuh faktor dan kondisi Red Bull yang kacau serta tak kondusif membuat gelar keempat Verstappen menjadi amat spesial dan sangat melegakan baginya. Verstappen nyaris selalu sempurna dan nyaris mustahil bisa membuat kesalahan dengan situasi sebesar apapun tekanannya. Jika musim lalu kita melihat sebuah dominasi yang tak ada duanya dengan tsunami rekor yang dia buat, musim ini kita melihat sebuah versi yang lebih sempurna dari Max Verstappen. Determinasi tinggi, mental yang tak pernah goyah, konsisten bagai robot, dan memaksimalkan peluang sekecil apapun. Champions Drive, Champions Luck, dan Champions Performance. Sekian video dari kami. Jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.